kelas 5 dari SDN Bojongsoang 4, Kecamatan Rancaikek. Di Indonesia banyak aneka ragam budaya seperti sejarah, kisah rakyat, dongeng, dan legenda. Di sini, saya sedang mereview buku yang berjudul Danau Toba yang ditulis oleh Dede Firmansyah dan diterbitkan oleh Keira Kids. Buku ini berjumlah 24 halaman. Kisah ini pun terjadi di Sumatera Utara. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang bernama Toba yang mempunyai ladang dan sawah untuk makan tambahannya. Ia juga sering pergi memancing pada waktu sore. Dan pada sore hari ia pergi memancing seperti biasanya di sungai. Namun sudah lama kayaknya tidak disentuh sama sekali oleh ikan. Lalu Toba berkata, kalau seperti ini, ikan apa yang kusantap malam nanti? Kesabaran Toba pun habis. Akhirnya Toba beranjak pulang. Namun saat di tengah perjalanan, Toba berpikir kembali. Bagaimana rasanya jika malam nanti makan tanpa ikan? Akhirnya Toba memutuskan untuk kembali ke sungai memancing kembali. Tak lama kemudian, Toba pun mendapat ikan yang besar. Toba pun sangat senang. Setelah mandi di sungai, Toba meletakkan ikannya di dapur. Toba pun mengambil kayu bakar. Dan Toba kaget karena melihat ikan hasil tangkapannya hilang dan hanya melihat kepingan emas. Toba pun berpikir, apakah ini wujud jelmaan ikan yang tadi kutangkap? Banyak pertanyaan yang hinggap di pikirannya. Akhirnya Toba membawa kepingan emas tersebut ke dalam kamarnya. Lalu Toba kaget kembali karena melihat ada seorang gadis yang ada di kamarnya. Toba pun berkata, "Kau ini siapa? Kenapa ada di kamarku?" Sang gadis pun menceritakannya dari awal. Toba pun berkata, "Oh, jadi kau wujud jelmaan yang tadi ikan yang kutangkap." Sang gadis pun berkata, "Iya, aku jelmaan yang tadi kau tangkap. Dan kepingan emas itu adalah sisiku." Lalu Toba pun meminang sang gadis. Gadis itu pun berkata, "Jika ia meminangku, jangan memberi tangguhan asal-usulku." Toba pun berjanji bahkan sampai bersumpah. Toba dan sang gadis pun diresmikan menjadi suami istri. Namun, sekian lama menikah, mereka belum dikaruniai anak. Toba pun mengajak istrinya untuk pergi ke tabib untuk meminta petunjuk. Tabib pun memberikan saran untuk tidak memakan makanan yang mengandung ikan. Tak lama kemudian, tanda-tanda kehamilan pun mulai tampak. 9 bulan kemudian lahirlah anak laki-laki yang bernama Samosir. Samosir begitu dimanja. Hal itu berdampak buruk pada Samosir. Pada suatu hari, Samosir bersiasat untuk mengganggu ayahnya agar marah. Dan pada saat di kebun, Samosir pun memakan bekal ayahnya. Toba tidak marah karena ia berpikir mungkin Samosir lapar. Namun, lama kemudian, Toba mulai curiga dan semakin marah saat anaknya membantah. "Dasar anak ikan tak tahu untung." Samosir pun menangis dan berlari ke ibunya dan berkata sambil menangis, "Ibu, kenapa ayah mengolokku sebagai anak ikan?" Ibunya pun menangis saat mendengar hal itu. Saat air matanya menetes, terjadilah keajaiban. Ibunya meminta anaknya untuk pergi ke bukit dan menaiki pohon. Samosir berkata, "Kenapa aku harus menaiki pohon di bukit?" Ibunya pun berkata, "Nanti kau akan mengerti, nak." Lalu Samosir berlari ke bukit. Saat air mata ibunya menetes, barulah terjadi keajaiban. Kilat menyambar dan hujan 2 hari lamanya. Akibatnya, daratan lembah terendam. Dalam peristiwa ini, Toba tenggelam dan dinamakanlah Danau Toba. Dan tempat Samosir menyelamatkan diri di bukit seperti pulau dan sekarang dinamakan Pulau Samosir. Menurutku,
buku ini sangat menyenangkan dan menyerukan. Dan banyak hikmah yang terkandung di buku ini. Salah satu hikmahnya adalah jangan pernah melanggar janji walaupun hal kecil dan jangan anggap remeh hal itu. Sekian review dari saya. Terima kasih.